Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dalam acara Dolan seri ke-30 diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh Surabaya yang secara rutin diselenggarakan setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pada Dolan seri ke-30 sore hari ini kita akan mendengarkan bersama, menyimak bersama topik intoxikasi makanan yang akan dibawakan oleh narasumber dari PAPDI dengan narasumber kita yang sudah pakar dan ahli di bidangnya, yaitu yang pertama adalah Profesor M. Muftifah Husurur, Dr. MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan, MKes, KJEH, PhD, Pinasin. Beliau adalah Wakil Rektor bidang internasionalisasi, digitalisasi, dan informasi Universitas Erlangga. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Anissa Zahra Mufidah, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi MFKIN. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial, Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Baik, para peserta webinar Dolan yang berbahagia, sebelum kita sampai pada acara inti pada sore hari ini, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan onkologi. Kepada Dr. Brahmana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya menyapa dulu. Terima kasih banyak sekaligus untuk moderator Dr. Pandu SPOG, kemudian narasumbernya Prof. Miftah, saya memanggilnya Prof. Miftah, kemudian Dr. Anissa. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukan menyempatkan waktu untuk sedekah ilmu selama 1 jam. Ya, jadi kita selalu berharap para dokter itu meluangkan waktu 1 jam saja, Senin jam 15 sampai 16.00, sambil nyetir bisa, sambil praktek mungkin juga bisa mendengarkan. Karena apa yang kita dengarkan itu selalu ada wawasan baru yang kita dapat itu. Dan ini kalau mengikuti ini sambil bermain, dapat ilmu, dapat SKP. Ya, saya terima kasih banyak kepada tim Dolan, Dr. Pandu, Dr. Linda, Dr. Charles, Dr. Farisal. Tidak mudah mengkoordinasi multidisiplin, kemudian multi-center, setiap minggu berganti-ganti ya. Dan kemudian saya juga apresiasi kepada peserta, dan mungkin hampir 50% lebih peserta ini peserta yang fanatik gitu ya, berulang ya. Mudah-mudahan nanti kita mohon masukannya, kalau ada yang bisa kita perbaiki. Ya, dari saya demikian, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah para peserta webinar Dolan yang berbahagia, mungkin sudah pada tidak sabar ya untuk mengikuti topik Dolan pada sore hari ini, yaitu tentang intoxikasi makanan dengan kedua pakar kita dari PAPDI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Dr. Pandu selaku moderator untuk memimpin jalannya acara Dolan pada sore hari ini. Saya persilahkan Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Linda, Ibu Hus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar. Kemudian juga kepada kedua narasumber, Wakil Rektor Universitas Erlangga yang menyempatkan waktu bersama kita di sini, Prof. Miftah. Assalamualaikum, Prof. Dan juga narasumber kedua, Dr. Anissa Zahra, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf divisi gastroenterohepatologi di FK UNER, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Baik, terima kasih Dr. Linda. Berikutnya seperti biasa saya sebagai moderator nanti akan ada mungkin sedikit paparan sebagai pemanasan begitu ya dari kedua narasumber kita. Kemudian juga mohon kepada para peserta untuk bisa menanyakan melalui kolom Q&A, bisa juga melalui kolom chat
ataupun raise hand, akan kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara live nanti kepada kedua narasumber kita. Topik hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai intoksikasi makanan. Mungkin adalah kasus yang mungkin kita sering jumpai juga ya di entah di fasilitas kesehatan primer, sekunder, ataupun tersier juga bisa ya, sebagai dokter umum. Dan mungkin juga seperti yang dikatakan oleh Dr. Brahmana bahwa ilmunya dolan ini nggak hanya sempit untuk misalnya untuk spesialis tertentu atau untuk GP, bahkan saya yang SPOG pun mendengarkan dolan juga mendapatkan insight-insight atau wawasan baru mengenai ilmu dengan penyakit THT, kemudian penyakit dalam, pediatri dan sebagainya. Jadi sempatkan waktu 1 jam bagi teman-teman sekalian, kita bertemu di sini berdiskusi santai begitu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu ya tambahan. Baik, mungkin yang pertama kali saya mohon kepada narasumber kita, Prof. Miftah, untuk bisa menyampaikan sedikit, Prof, untuk pemanasan, pemancing pertanyaan begitu ya, Prof ya. Apa yang baru atau apa yang betul mengenai intoksikasi makanan ini, Prof? Silakan, Prof Miftah. Terima kasih, Dr. Pandu. Yang kami hormati Ketua ID Cabang Surabaya, senior saya yang luar biasa, Dr. Brahmana Askanda, sebagai konsultan, Dr. Nini, Dr. Pandu, dan seluruh Dr. Linda dan seluruh tim dari ID Cabang Surabaya. Saya izin share screen. Kita diskusi sebenarnya intoksikasi makanan ini sangat luas ya, sehingga ketika kita diskusi akan sulit untuk bicara spesifik, tapi saya coba. Yang pertama adalah menurut WHO intoksikasi ini cukup banyak ya, gitu. Hampir 600 juta ya sakit, 420.000-nya meninggal, dan anak-anak ini megang hampir sepertiganya. Dan biasanya berkaitan dengan diare. Diare bisa norovirus, campylobacter, salmonella, dan E. coli. Nah, ini artinya secara permasalahan cukup banyak. Secara algoritma, dia menghitung, ini saya ambil dari buku PAPDI. Kalau ada pasien mual, muntah, diare, kram perut, penurunan kesadaran, mungkin ada sesak napas, ada kencing sedikit, badan lemas, nyeri perut, maka selalu laksanakan sampel symptoms, alergi, medication, past medical history, last meal, dan even leading to call ya. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya dicek. Nah, bagaimana diukur menurut B1 sampai B6 ya, yang biasa kita pakai, dilihat apakah ada sesak nafas apakah, karena darah menurun, CRT-nya lebih dari 2 detik, apa ada pusing, kejang, penurunan kesadaran, dari kandung kencing ada oliguria, mual muntah, diare, nyeri tekan abdomen, dan mungkin akral dingin dan kelemahan. Kalau nanti akhirnya bisa spesifik, maka acara dekontaminasi dari GI ini tergantung yang kita lakukan. Misalkan kita ingin menginduksi muntah, ya melakukan stimulasi. Nah, yang penting dipahami kontraindikasi. Saya contohkan pada aspirasi kumbah lambung, maka kalau dia zat korosif, zat hidrokarbon dan sebagainya, itu menjadi kontraindikasi. Nah, karena itu kalau dulu apa-apa itu pasang NG-tube dulu. Nah, sekarang itu hati-hati, karena itu bisa masuk dalam kontraindikasi. Kalau nanti memang diperlukan tindakan pemberian arang dan lain-lain, juga gitu dipikirkan, oh ini lebih dari 1 jam atau lebih dari 2 jam, oh jangan-jangan di lambungnya sudah habis. Apalagi kalau nanti ini keracunannya zat korosif atau sesuatu yang merangsang timbulnya ileus. Tentunya nanti arang aktif ini mungkin menjadi kontraindikasi. Mungkin demikian sebagai awalan, kalau Dr. ini ada yang nambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Miftah. Slide-nya cuma 3 tapi banyak yang bisa ditanyakan dari slide-nya. Baik, menarik sekali.
Berikutnya Dokter Anissa, Dokter Ninis, silakan kalau ada. Matur nuwun kepada Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, kemudian kepada senior saya, Prof. Miftahul Surur, kepada Dr. Pandu Habibi, selaku moderator, dan Dr. Linda dan teman sejawat lainnya yang telah menyempatkan hadir dalam acara sore ini. Saya sedikit menambahkan materi intoksikasi makanan. Nggak banyak, jadi yang terpenting di sini adalah apa sih definisinya? Ya, jadi keracunan makanan atau intoksikasi makanan itu disebut juga foodborne poisoning, ya, sindroma yang ditandai dengan gejala mual, muntah, diare, tidak jarang disertai shock, terutama pada dua kelompok rentan. Yang pertama anak-anak, yang kedua adalah pasien lanjut usia. Kemudian ada riwayat makan atau minum, dan biasanya intoksikasi makanan itu tidak hanya terjadi pada satu orang, biasanya ada beberapa orang atau dapat juga terjadi secara outbreak. Nah, intoksikasi makanan sendiri dapat terjadi akibat makanan yang mengandung kuman atau tercemar bahan kimia. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita bisa lihat di slide berikut ini ya. Jadi tempat wisata yang kotor yang seperti ini, kemudian kantin sekolah dengan higien sanitasi, kemudian acara sosial atau acara makan bersama ya. Kalau 17-an atau apa, dengan penyajian dan pembuatan yang tidak bersih, kemudian dapat pula terjadi pada dapur umum darurat dengan penyimpanan makanan yang kurang baik. Jadi bukan hanya masalah makanannya saja, tapi juga menyangkut proses pembuatan, proses penyimpanan, dan proses penyajiannya. Nah, kemudian beracun itu karena apa? Tadi ya, bisa tercemar bahan pestisida. Kalau makanan kaleng, lapisan dalam kaleng itu juga bisa menjadi mencemar. Kemudian zat kimia tambahan seperti penyedap, pemanis, pewarna, pengawet, ataupun yang tidak boleh kita lupakan, ternyata bahan makanan alami itu juga ada yang mengandung zat toksik ya, misalnya singkong, jengkol, jamur, atau ikan fugu atau puffer fish itu ya. Kemudian apa aja contohnya? Zat toksik alami pada makanan ya. Jadi zat toksik itu kita nggak melulu berbicara masalah bahan kimia ya, karena ada juga zat toksik alami pada makanan. Contohnya nih jengkol ya. Jadi keracunan jengkol itu disebabkan karena asam jengkol yang terkandung dalam biji jengkol. Ya, jadi jenisnya itu merupakan jenis asam amino non protein yang mengandung sulfur. Kemudian singkong ya, singkong ini kan makanan yang banyak kita konsumsi dalam sehari-hari ya, itu juga ada zat sianogenik, sianida disebut glikosida sianogenik ya, dapat menyebabkan mual, muntah, pusing, sehingga kalau kita mengonsumsi kita harus pastikan kupas dengan bersih, cuci bersih, rebus hingga matang. Ataupun juga contohnya nih ikan buntal ya, yang mengandung tetrodotoksin ya, jadi ini racun yang mematikan yang dapat bereaksi mulai dari 15 sampai 20 menit setelah makan. Mungkin ini Prof. Miftah waktu di Jepang banyak tahu tentang ikan fugu ini ya Prof. Nah, terus kemudian ada juga yang tidak termasuk intoksikasi makanan. Penyakit infeksi seperti tifoid, kolera, disentri, alergi makanan ya. Alergi makanan ini tidak termasuk dalam intoksikasi ya. Atau intoleransi terhadap lemak, kemudian intoleransi terhadap asam dan lain-lain. Nah, diagnosisnya tadi sudah secara singkat dipaparkan oleh Prof. Miftah ya. Jadi kita mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan yang terpenting gini. Kalau gejala yang muncul itu sangat cepat. Kapan sangat cepat? 30 menit sampai 6 jam. Itu dugaan karena zat kimia. Baik zat kimia alami dalam makanan tersebut atau zat kimia tambahan. Seperti tadi ya, tambahan pengawet atau tambahan lain ya. Kemudian kalau 6 sampai 12 jam kemungkinan karena racun. Dan kalau lebih panjang lagi 12 sampai 48 jam, apalagi disertai demam, kemungkinan karena kuman. Ya, mungkin sampai di situ saja slide saya, Dr. Pandu. Baik,
Terima kasih Dr. Ninis. Tambahannya ini juga tambahan informasi lagi, saya baru tahu bahwa apa ya, keracunan makanan tuh dibedakan dengan misalnya alergi, intoleransi, dan infeksi begitu ya. Jadi itu meskipun gejalanya sama ya, gejala GI, entah diare atau mual muntah, ternyata dibedakan ya dari penyebabnya dan bisa apa namanya, dibeda-bedakan berdasarkan onsetnya ya dok ya. Nah mungkin sambil kita menunggu pertanyaan, kebetulan ini ada pertanyaan dari Dr. Brahmana nih. Saya izin menyampaikan dari Dr. Brahmana Askandar, yaitu pertanyaannya, apa bisa diidentifikasi makanan apa yang kira-kira bisa menyebabkan intoksikasi? Mungkin ada data. Tadi kan Dr. Nini sudah menyebutkan misalnya ikan fugu atau jengkol atau singkong yang mungkin pengolahannya tidak sesuai, itu bisa menimbulkan zat toksik begitu ya. Dr. Ninis ya. Mungkin ada tambahan Dr. Ninis, mengidentifikasi makanan yang menyebabkan keracunan itu bagaimana? Dan apakah ada datanya, misalnya paling banyak itu disebabkan oleh makanan apa begitu Dr. Ninis? Oke, baik. Nah, supaya kita tahu apa sih yang menjadi penyebab, yang pasti adalah kita harus periksa semua orang yang ikut makan, kalau memang itu terjadi pada satu kelompok ya. Kemudian catat waktu terjadinya gejala. Kemudian kalau pasien itu ada muntah, kemudian ada BAB diarenya, nah itu harus kita kirim ke laboratorium untuk menentukan apakah memang benar karena makanannya atau karena zat toksik lainnya. Kemudian sisa makanan yang masih ada, makanan minuman, itu harus dikirim juga sampelnya ke laboratorium. Dikirim, dikemas, ditutup label, diberi nama dengan jelas. Ya, terus kemudian periksa juga karier di antara petugas ya. Apakah ada petugas yang sakit, kemudian juga petugas yang sedang, kalau orang awam bilang infeksi kulit ya, infeksi kulit seperti koreng. Nah, itu juga harus kita cari juga untuk petugas penyaji makanan, dan periksa juga cara masaknya. Mungkin Prof. Miftah ada tambahan, Prof. Miftah? Iya, sebenarnya kalau di jurnal-jurnal itu lebih banyak pada organisme cause ya, bukan jenis makanannya. Jadi kalau organisme cause-nya yang misalkan yang disebut nomor 1 itu ada Listeria dan Salmonella. Tapi kalau kita bagi dari jenis makanan, artikel-artikel populer yang biasa nampilkan, nomor 1 kita harus hati-hati dengan unggas ya. Jadi unggas dan turunannya bisa ayam, bisa duck ya, atau bisa turkey, itu dia mengandung Campylobacter sama Salmonella yang biasanya ada di ususnya. Sehingga kalau ingin makan fresh poultry meat itu kadang-kadang kalau motongnya pas kena ikut jeroannya ikut, dia akan mencemari. Kayak contohnya ada penelitian begini. Di UK, di US itu ada sebuah penelitian yang ternyata 41-84% potongan ayam yang di supermarket itu terkontaminasi bakteri. Terkontaminasi Campylobacter pylori dan 5%-nya Salmonella. Jadi sehingga kalau memang membeli dan kita tidak yakin, ya kuncinya jangan makan mentah ya. Maka dimasak yang cukup. Saya sendiri selama di Jepang seringkali makan sushi ayam mentah. Di sana itu ada anunya. Ya untunglah nggak pernah diare. Yang kedua tentang ternyata sayuran ya. Sayuran itu juga sering menyebabkan. Terutama kalau di jurnal disebut itu tomat, kemudian bayam, kemudian saladri dan sebagainya. Karena dia banyak mengandung E. coli, Salmonella, dan Listeria. Biasanya kayak gini ini karena supply chain-nya. Jadi kalau
dia waktu proses pengiriman dan sebagainya. Jadi itu peristiwa tahun 2012 di Amerika, 85%-nya itu ternyata karena sayuran ternyata. Karena sayuran, kemudian di prepare di restorannya dan cateringnya tidak begitu bagus, yang muncul. Jangan lupa tentang ikan dan kerang-kerangan. Ikan dan kerang-kerangan itu terutama kalau kita ini kebiasaannya di Indonesia, tidak disimpan di untuk tetap segar ya. Jadi dia hanya ditaruh di suhu suhu yang tinggi dan sehingga sering alergi. Makanya kenapa kan ikan sering alergi itu karena sebenarnya bakteri yang di ikan itu memproduksi toksin histamin, mirip histamin. Nah, makanya kalau dikasih CTM kan sembuh dia. Nah, itu perlu diperhatikan, terutama kalau ikan-ikan yang tidak segar yang akhirnya menimbulkan itu. Ada istilah CGP ya, dia Ciguatera CFP, Ciguatera fish poisoning. Itu dikatakan biasanya ini namanya ciguatoksin itu karena nama racunnya. Jadi namanya racunnya ciguatoksin, namanya jadi CFP, Ciguatera fish poisoning. Itu hanya ada di negara tropis. Gara-gara ikannya nggak seger lagi. Muncul histamin, itu istilah medis, istilah terkenalnya itu CFP. Nah, itu dikatakan penelitian itu paling tidak 10.000 sampai 50.000 orang yang hidup di tropis itu tiap tahun akan dapat CFP. Ada kalau daging kan sudah biasa kita dengar ya, susu sudah biasa kita dengar ya, telur sudah bisa kita dengar, buah-buahan. Yang mengejutkan itu adalah beras. Saya membaca ya, beras bisa. Ternyata karena beras itu akan bisa muncul jika dimasak tidak matang. Nah, karena ada namanya spora dari bakteri yang disebut Bacillus cereus. Dia akan menyebabkan food poisoning tadi itu. Sehingga kalau nanti dikelompokkan ya kira-kira itu. Di antara itu 10 hal tadi, 10 jenis makanan yang mungkin kita waspadai. Tapi biasanya dalam jurnal itu dibagi bakterinya. Sudah pada kos. Demikian ya. Baik Prof. Miftah, menarik sekali yang disampaikan Prof. Miftah itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari sebetulnya, bukan makanan yang jarang kita makan ya. Tadi unggas, kemudian ikan, kemudian sayuran seperti tomat, bayam, bahkan beras, nasi ya. Jadi bagaimana supply chain dan pengolahan itu penting ya Prof. Miftah ya, karena kalau kita sampai tidak sesuai pengolahannya dan membersihkan sayurannya mungkin ya, akhirnya malah bisa menyebabkan food poisoning, bahkan beberapa bisa menjadi kasus serius. Nah, kalau ada idiom bahwa orang Indonesia tadi disampaikan di slide-nya Dr. Ninis itu sudah biasa hygiene-nya kurang di dapurnya, sehingga imunnya jadi meningkat. Kemudian manusia modern tuh mungkin makanannya terlalu steril, itu apakah imunnya juga bisa menurun, Prof. Miftah ya, Dr. Ninis? Ada hubungannya enggak? Sebenarnya kita ini bukan hygiene-nya kurang, memang memilih hidup untuk tidak terlalu steril. Begitu ya. Ya, itu dalam sebuah jurnal saya menulis ya, sebuah jurnal tentang hygiene hypothesis. Bagaimana Helicobacter pylori dan hygiene hypothesis. Hygiene hypothesis itu kan berbunyi gini. Orang yang hidup dibesarkan dalam lingkungan yang lebih kotor itu akan mempunyai ketahanan terhadap penyakit alergi dan sebaliknya, karena dia terbiasa dengan itu, dengan infeksi itu. Nah, itu tentunya dalam teori hygiene hypothesis itu diakui seluruh dunia. Tapi bagaimana itu bisa bekerja itu yang sama ini masih menjadi perdebatan. Tapi ya memang ada beda.
Jadi ada sisi positifnya ya, mungkin ya Dokter Indonesia. Bahwa orang kita yang terbiasa ya kurang-kurang dikit lah hygiene-nya itu ternyata daya tahan tubuhnya sisi positifnya lebih tinggi mungkin daripada yang terbiasa apa-apa steril begitu ya mungkin ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, mungkin menyambung ya tadi pertanyaan Dokter Rahmana. Berikutnya pertanyaan beliau, kalau tadi misalnya kita menduga nih apakah dia ini keracunan begitu ya di vaskes primer tuh penata laksananya apa sama Dokter Anissa? Tadi kan disebutkan bahwa kira-kira kalau onsetnya sekian itu kemungkinan keracunan, kalau onsetnya sekian itu kemungkinan kuman infeksi, kalau onsetnya sekian itu intoleransi. Sedangkan tadi slide-nya Prof Miftah itu adalah dekontaminasinya itu berbeda-beda, bahkan ada yang kontraindikasi. Nah, penata laksanaan di vaskes primer terutama itu apakah bisa sama begitu dari penyebab atau kausatif yang berbeda-beda tadi? Monggo mungkin Dokter Ines dulu baru nanti Prof Miftah. Baik, mohon izin Prof Miftah, saya mulai menjawab. Jadi yang pertama adalah kita evaluasi dulu ABC. Ya, jadi RW-nya gimana nih pasien ini? Kalau tadi pasiennya muntah-muntah, terus RW-nya gimana? RW-nya bebas atau enggak? Ada sumbatan pada saluran nafasnya. Kemudian breathing. Pasien ini kan dengan muntah-muntah itu, kemudian apalagi dengan keadaan dehidrasi, perlu kita beri untuk oksigenasi. Kemudian pasien dengan intoksikasi makanan atau keracunan makanan, terutama pada kelompok yang beresiko tadi ya, itu dapat terjadi dehidrasi. Dehidrasi baik karena mual muntahnya yang hebat, ataupun diare. Jadi intoksikasi makanan ini bahasa awamnya itu muntaber itu ya. Nah, apabila kita dapatkan dehidrasi ya jelas kita harus pasang infus, kemudian infus dengan yang besar, kita rehidrasi dengan kristaloid. Kristaloid apa dok? Itu kristaloid apa saja yang ada di layanan primer. Mau diberi aserim boleh, mau diberi PZ boleh, mau diberi ringer asetat boleh. Jadi apa aja yang penting adalah kristaloid. Kemudian kalau pasiennya masih bisa intake per oral, ya kita replace dengan intake per oral ya. Jadi minum-minuman yang mengandung elektrolit. Nggak perlu yang susah-susah, misalnya oralit biasa. Atau yang gampang, lebih gampang lagi, itu seperti kuah sup. Gitu ya. Kuah sup itu kan dia mengandung elektrolit juga ya. Ada garam, ada gulanya, kemudian ada elektrolitnya. Kemudian jus buah. Jus buah juga mengandung elektrolit juga ya. Kemudian pertanyaan yang bagus tadi itu tentang kumbah lambung. Jadi ini pentingnya kita menanyakan onset. Jadi kapan Bapak atau Ibu atau adik ini makan yang diduga menimbulkan intoksikasi. Karena kalau sudah lebih dari 4 jam atau lebih dari 6 jam, ya percuma kita lakukan kumbah lambung atau kita rangsang muntah. Tapi kalau misalnya masih kurang dari 4 jam, kemudian pasien masih muntah banyak yang berisi sisa makanan, ya boleh kita rangsang untuk muntah. Tetapi yang perlu diingat, dokter, bahwa tidak semua boleh dilakukan rangsangan muntah dan kumbah lambung. Untuk jenis-jenis tertentu ya, seperti intoksikasi bahan korosif. Walaupun intoksikasi bahan korosif tidak masuk dalam materi kita yang hari ini ya, kalau intoksikasi bahan korosif itu harus kita bahas tersendiri. Contohnya apa? Yang paling sering kita dapatkan di unit endoskopi itu bahan korosif seperti Porstek, dokter. Porstek ya, Porstek atau Fixal, atau bahan kalau tukang itu bahan untuk pelitur, bahan untuk membersihkan besi yang berkarat. Nah, itu kan berasal dari asam atau basa kuat. Atau pernah juga itu aki, air aki. Nah, itu termasuk bahan-bahan korosif yang tidak boleh atau kontraindikasi untuk dilakukan kumbah lambung. Juga minyak tanah. Ya, minyak tanah itu kita tidak jarang ya menemui kasus rujukan minyak tanah. Itu juga tidak boleh atau kontraindikasi untuk dilakukan tindakan kumbah lambung ataupun pemasangan NGT. Karena apa? Karena tata laksana awal di layanan primer itu menentukan prognosis pasien. Kalau dia
kita pasang NKT, laserasinya tambah berat, bahan korosifnya tambah berat, kerusakan pada saluran makannya pun akan bertambah berat. Jadi seperti itu, Dokter Pandu. Mungkin Prof. Miftah ada tambahan, Prof. Miftah? Terima kasih, Dr. Nisa. Silakan, Prof. Miftah. Ya, ampun. Yang penting tadi saya sampaikan kadang-kadang kita ini ingin menolong tapi lupa ada beberapa kontraindikasi. Prinsipnya kalau memang tidak diketahui, kalau saya jangan ke susu pasang NKJ. Jangan ke susu, karena belum tentu efek menguntungkannya belum jelas ya. Efek merugikannya kalau memang ini zat korosif ya. Saya kira itu anamnesis terhadap itu. Yang kedua saya setuju ya. Setelah RW kita amankan, B-nya resusitasi cairan itu sangat penting. Dan rata-rata diari-diari yang sudah melebihi 10 kali, itu berhentinya setelah diinfus. Makanya biasanya pasien-pasien itu sudahlah, pasang infus 2 kolef saja sudah diarinya berhenti dan sendirinya, terutama kalau itu viral. Karena saluran cernanya sudah udem semua. Nah, oleh karena itu, baru yang 3 adalah spesifiknya apa. Jadi spesifik keracunannya apa dicari. Saya rasa memang tantangan utamanya itu adalah anamnesis dan mencari kira-kira keracunannya. Kalau memang tidak ketemu, ya kita ngomong suportif. Terapinya terapi suportif. Ya. Kalau memang diukur nanti ada hipokalemi dikoreksi. Ada apa kelihatan ada proses infeksi diberikan. Ada apa disturbance dari asam basa ya di gitu kira-kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nisa dan Prof. Miftah. Saya menyampaikan buat yang menanyakan absen, nanti absen akan langsung direkam otomatis, jadi tidak ada link absensi. Berikutnya, mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, Prof. Miftah dan Dr. Ninis, tadi itu selain berarti yang kontraindikasi untuk dipasang NG-tube adalah bahan korosif, selain itu apa ya? Apakah ada lagi? Bahan korosif itu banyak sekali, Dokter Pandu. Ada bahan korosif asam, ada bahan korosif basa. Yang sehari-hari kita temui ya itu banyak bahan pembersih seperti tadi Porstek, Fixal, kemudian pembersih untuk besi itu ya, kemudian air aki, kemudian minyak tanah. Nah, itu adalah contoh-contoh yang ekstrim yang kita tidak boleh kontraindikasi untuk dipasang NKT. Oke. Baik, jadi kalau kita bisa betul, ya. Kadang kita bisa melihat evaluasi rongga mulut. Itu aja. Jadi kalau bahan korosif itu kan dia biasanya menyebabkan luka pada rongga mulutnya. Itu kelihatan. Jadi kalau rongga mulutnya udah seperti merah atau seperti luka ya hampir pasti ke bawahnya juga seperti itu. Jadi itu paling mudah lihat rongga mulut ya. Kalau rongga mulutnya udah ada lukanya, kemerahan, kemungkinan korosif bahan korosif ya, entah itu apa, yaitu kita kontraindikasi untuk dipasang NKT. Kadang itu bukan hanya kecelakaan ya, tapi juga beberapa kasus kita temui itu adalah tentamen suicide juga. Atau pernah beberapa kasus juga itu arak, dokter. Arak, jadi sekelompok pemuda gitu, mereka tuh mencampur arak dengan berbagai macam, entah apa isinya, tapi terus kemudian jadi korosif. Nah, yang dicampur itu mulai baygon, terus ada autannya, ada minyak tanah. Nah, itu juga menjadi bahan korosif. Dan itu pasien itu biasanya akan merangsang muntah sendiri awalnya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya bahan korosif, terutama kalau dia onsetnya segera ya dok ya, kalau korosif itu. Kemudian yang kedua ada perlukaan di rongga mulut. Dan yang ketiga dari anamnesis memang ada histori atau riwayat pasien minum bahan-bahan yang dicurigai korosif, maka hati-hati jangan terburu-buru memasang nasogastrik tube. Baik, terima kasih. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan dari Dr. Muhson Tohari yang ditujukan kepada Prof. Miftah. Izin bertanya Prof. Miftah, apakah traveler diarrhea itu termasuk dalam intoksikasi makanan? Kemudian
penata laksanaannya, kapan seharusnya diberikan antibiotik dan pilihan antibiotiknya, terutama first line-nya apa, Dok? Prof, terima kasih. Silakan, Prof Miftah. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat etiologi dominannya itu bakteri, ya. Di 80-90% penelitian itu bakteri, E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Tapi bisa juga parasit, ya, parasit. Virus, norovirus juga ada, ya. Tapi pada prinsipnya begini, dari berbagai jurnal menyampaikan gini, bahwa walaupun kebanyakan bakteri, sebagian besar itu tidak butuh antibiotik. Yang penting tadi Dr. Nis menyampaikan rehidrasi. Rehidrasinya yang penting sehingga tidak rutin. Untuk kita berikan antibiotik profilaksis. Itu nggak penting. Tapi ya, terutama kalau pasien-pasien dengan imunokompromis, ya, itu ada morbiditas terkait terutama usus. Misalkan pada pasien-pasien inflamatori bowel disease, pada pasien-pasien reaktif artritis yang biasanya juga akan melibatkan saluran cerna, atau ada problem-problem yang dulu terkait dengan operasi lambung, misalkan postgastrektomi, kemudian terbukti bahwa asam lambungnya sangat rendah, atau akloridia, ya bahasanya. Atau dia punya sebuah penyakit kronis yang komplikasi, imunokompromis, HIV AIDS, diabetes, gangguan ginjal, gangguan liver, itu maka perlu dipertimbangkan, untuk profilaksis. Atau kadang-kadang terkait pekerjaan. Contohnya gini, atlet yang akan kompetisi, musisi yang akan tampil, atau politikus yang akan pidato, itu disebut banyak jurnal itu membutuhkan kadang-kadang hal seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau di luar negeri itu biasa memakai bismut, ya. Di sini nggak ada sebagai profilaksis. Bismut itu biasa kita pakai untuk eradikasi pylori, tapi pasien-pasien saya sudah pegang semua, soalnya belinya online. Saya nggak tahu kok bisa itu online palsu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi itu dipakai. Biasanya akan diberikan sekitar 2-4 gram per hari, ya, dibagi 4 dosis gitu. Jadi kalau 500 miligram, ya. Miligram termasuk nanti sebelum tidur. Itu nanti dikatakan akan mampu memberikan efek profilaksis. Ada lagi obat yang mungkin juga terkenal tapi nggak masuk, namanya rifaximin. Rifaximin itu kami sekitar 600 mg itu kita pakai untuk eradikasi pylori. Tapi di sini nggak ada, ya, nggak ada. Nah, kalau yang ada apa? Berarti yang ada ya bukan profilaksis, ya nanti diberikan. Itu dikatakan begini, kalau untuk yang kita sering pakai ciprofloxacin, levofloxacin itu kan fluoroquinolone, ya. Untuk profilaksis nggak dianjurkan. Tapi asitromisin sejak 2017 juga tidak dianjurkan, ya. Jadi pokoknya yang ada 2 yang dilarang itu profilaksis. Ini asitromisin, dan yang kedua adalah fluoroquinolone. Nah, oleh karena itu boleh terapi antibiotik, tapi untuk yang medium atau yang sedang atau yang berat. Kalau mild jangan diberikan. Diberikan antibiotik apa? Boleh apapun, termasuk fluoroquinolone kalau untuk terapi, bukan untuk profilaksis, ya. Untuk terapi itu bisa diberikan. Kemudian loperamid sebagai anti-motility, ada yang mulai ringan sampai berat, oke, ya, oke diberikan. Terus kemudian juga kalau ada ada antibiotik tadi asitromisin, ya, itu bisa diberikan. Kalau di jurnal disebut tiga antibiotik, ya, untuk treatment, ya.
terutama untuk pasien Caucasian ya. Kalau ketemu pasien-pasien bule itu yang dianjurkan levofloxacin 500 mg sehari. Cipro itu kalau Cipro 2 kali 500 ya. Kalau mau single dose diparuh ya 1,5 ya 750 mg. Satunya azitromisin 500 mg selama 3 hari. Selama 3 hari. Levofloxacin juga diberikan selama 3 hari. Kemudian dikombinasi loperamid 4 mg misalkan begitu. Tapi harus ingat bahwa jangan lebih dari 16 mg selama 24 jam. Jadi kalau ngasih loperamid walaupun masih diare, kalau sudah melebihi 4 kali jangan dikasih ya, jangan dikasih karena nanti akan rawan ileus ya. Dia akan rawan ileus. Terus kalau untuk fluoroquinolone yang resisten gimana? Itu dianjurkan pakai azitromisin. Makanya mungkin kalau urutannya gitu, Cipro, Levo, azitromisin. Kalau dia kemudian ada yang lain misalkan ya, efek samping yang lain misalkan efek samping dari obat itu juga diperhatikan. Misalkan contohnya kita tahu misalkan azitromisin sama ciprofloxacin itu bikin kiteprolol. Jadi hati-hati kalau nanti dia ngasih sama misalkan dia traveler diare plus ada depresinya, hati-hati. Karena antidepresan, antipsikosis itu kan bikin jangan dicampur. Tapi kalau loperamid banyak disebut, saya rasa aman. Mungkin demikian. Dokter Ninis mungkin ada tambahan. Iya, mungkin saya tambahannya yang mudah sekali adalah ya, kita anamnesa, ada darahnya atau tidak. Karena kalau ini bloody diarrhea, jadi diare yang ada darahnya, kemungkinan besar adalah karena infeksi, terutama infeksi yang patogen ya, itu juga bisa salah satunya ya Prof. Jadi selain yang moderate, severe, dan tambahannya satu lagi yang bloody diare, itu kita dapat memberikan antibiotik. Ya, mungkin baik. sampun Prof. Ya. Terima kasih Prof. Miftah sama Dr. Ninis. Ini karena pertanyaan banyak kita agak ngebut ya. Memang biasanya panasnya di akhir-akhir. Jadi supaya dapat semua pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari ini Prof. Sujari Solihin. Kalau ada keluhan muntah, apa boleh diberi obat anti muntah? Nah, tadi kita malah maunya itu dimuntahkan untuk mengeluarkan toksinnya atau racunnya. Ini apakah kalau muntah boleh nggak diberi obat anti muntah? Monggo silakan. Dokter Ninis dulu mungkin gantian. Oke, baik. Saya rasa boleh ya kita berikan anti muntah ya. Boleh kok. Boleh ya dok. Jadi ya, kasus apa yang boleh? Apakah semuanya boleh? Ya saya rasa boleh ya kita berikan anti muntah, apalagi kalau yang karena infeksi ya. Misalnya kalau yang per oral kita bisa memberikan domperidon atau metoclopramid yang per oral. Kalau injeksi kita boleh memberikan injeksi metoclopramid atau ondansetron. Tapi yang perlu diperhatikan pada pasien yang mendapatkan injeksi metoclopramid, hati-hati efek samping ekstrapiramidalnya. Jadi saya rasa boleh ya diberikan anti muntah atau antiemetik. Mungkin Prof. Miftah ada tambahan, Prof. Miftah? Saya yang penting hati-hati beberapa obat-obatan anti muntah itu berbahaya untuk anak-anak ya. Jadi kalau ini kan berbicaraannya dewasa. Jadi kalau kita setuju ada ini boleh berikan ya boleh saja. Walaupun mungkin efek jangan diberikan dosis terlalu tinggi. Karena pada prinsipnya adalah membuang dan rehidrasi. Dosisnya tidak terlalu tinggi, jangan lupa beberapa obat anti muntah malah bikin konstipasi. Ya, kalau misalkan dianggap agar untuk mengurangi diarenya ya cocok kan. Misalkan kita berikan ondansetron yang punya efek konstipasi kan cocok. Tapi jangan diberikan dosis besar ya. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi yang pertanyaan sebelumnya itu rangkumannya dari Prof. Miftah adalah bisa diberikan profilaksis untuk travelers diare, terus kemudian kalau antibiotik terapeutik pilihan pertama adalah Cipro, kedua Levo, yang ketiga azitromisin, begitu nggih Prof. Kemudian pertanyaan terakhir, anti muntah boleh diberikan terutama
diberikan kalau kita curiganya penyebabnya adalah infeksi, begitu ya Dokter Ninis ya. Maka boleh sekali diberikan anti muntah. Nah ini sama juga pertanyaannya dengan anonymous attendee. Apakah ada indikasi dan kontraindikasi untuk kumbah lambung pada intoksikasi makanan? Tadi mungkin sudah dijelaskan Dokter Ninis ya mengenai yang korosif. Jadi yang kontraindikasi adalah yang korosif, tidak boleh dilakukan pemasangan NGT dan kumbah lambung. Begitu betul ya Dokter Ninis ya? Betul, Dokter Pandu. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan karena masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya ke yang resen dulu. Kalau ada yang resen di sini, Dr. Wahyu Sembawati, Dr. Suroso Kartosuyoso, Dr. Putri Dewi Kretani, apakah ada yang mau bertanya secara langsung ke narasumber? Saya persilakan untuk bertanya. Sambil kita menunggu, kita ke pertanyaan berikutnya dari Dr. David. Penanganan pertama pada keracunan makanan massal di daerah yang jauh dari rumah sakit. Monggo silakan mungkin Prof. Miftah dulu. Penanganan pertama pada keracunan massal, Prof, dari tempat yang jauh dari rumah. Keracunan massal. Keracunan Ya. massal yang jauh dari rumah sakit. Yang penting ya setelah kita memastikan secara analisis keracunan makanannya apa, kira-kira ya rehidrasi. Prinsipnya begitu. Tanpa rehidrasi itu kita akan kesulitan untuk melawan diare maupun vomiting. Pengalaman di GD itu kalau pasien-pasien dengan cukup dengan rehidrasi ya dia akan malah kadang-kadang berhenti sendiri diare sama muntahnya. Kalau jauh dari rumah sakit nggak ada yang pasang infus, minum. Iya. Minumnya minum air putih, cari minum yang berasa, kemudian hindari sayur sama buah atau bersrategi untuk mengurangi diarenya. Kemudian kalau ada obat-obat tambahan bisa diberikan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi prinsipnya rehidrasi ya Prof ya, terutama. Saya pengen tanya Prof, tadi Prof Miftah mengatakan dan Dr. Ninis kadang-kadang di rehidrasi langsung berhenti sendiri diare dan mual muntahnya, dikatakan intestinnya khususnya sudah edem semua. Itu bagaimana mekanisme dengan direhidrasi saja, cukup rehidrasi sudah bisa berhenti, itu bagaimana ya Prof? Ya, pada prinsipnya sebenarnya ini kan karena makanya tadi dalam berbagai guideline itu kalau mild, ringan, nggak usah antibiotik ya, karena biasanya bisa dilawan oleh tubuh sendiri ya, walaupun penyebab utamanya banyak yang bakteri. Nah, kalau ibaratnya kalau kita melakukan rehidrasi, maka proses-proses regenerasi sel dan perbaikan kondisi pasien kan lebih cepat, sehingga secara internal dia bisa melawan penyakit tersebut sendiri. Jadi kalau kami biasanya ya rawat jalan, sekarang diare, udah kasih obat lengkap. Besoknya saya masih diare, lebih dari 6 kali 7 kali. Infus 2, kalau sudah berhenti. Ya, jadi ke daya tahan tubuh ya Prof ya, imunitas ya termasuk ya. Baik, mungkin mohon maaf Dokter Ninis, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya karena masih ada beberapa pertanyaan dari Dokter Inawati. Izin bertanya, di masyarakat minum air kelapa muda sering dipakai sebagai pertolongan pertama kasus yang diduga keracunan. Boleh nggak Dokter Ninis? Artinya kita tutup mata, curiga keracunan langsung semua dikasih air kelapa muda, boleh nggak? Kalau saya melihat kandungannya ya, karena saya tidak tahu apakah memang benar ada antitoksinnya. Tapi kalau saya melihat kandungannya, air kelapa ada elektrolit yang jelas kan, ada kaliumnya. Apalagi kalau orang dengan keracunan makanan, mual, muntah, diare, itu kan pasti loss kalium dan elektrolitnya. Kemudian dia ada natriumnya, jelas nggak ada elektrolit. Kemudian dia ada gulanya ya, gula itu juga bisa mengganti kekurangan asupan pada pasien dengan intoksikasi makanan. Kalau saya mungkin lihat dari itu ya, Dokter Pandu ya, kandungan dari air kelapanya. Mungkin Prof. Miftah ada masukan lagi, Prof. Miftah? Ya nggak apa-apa, yang penting bukan overconsumption. Iya. Jadi overconsumption itu dia akan malah electrolyte imbalance ya. Kita tahu dia hyperkalemia.
mengandung hiperkalemia, dan ada lagi yang penting. Dia itu bisa bersifat laksan. Jadi kalau dia jumlahnya banyak, laksatif efeknya itu ya jadi nature laksatif ya. Jadi diare, bowel movement-nya terganggu banyak, berlebihan. Nah, nanti dia akan bikin diare malah. Ada lagi yang dikatakan begini. Jadi kalau coconut itu bisa juga menyebabkan orang alergi. Saya juga belum pernah lihat orang alergi, tapi dikatakan di artikel tersebut banyak menyebabkan alergi. Selain itu jangan lupa dia akan merangsang diuretik. Ini yang berat. Kita sudah kurang produktif ya, Prof. Ya, kalau too much ya banyak. Makanya dikatakan gini, kalau kita ini misalnya ke pantai terus minum coconut sedikit itu bagus untuk hidrasi. Tapi kalau berlebihan dia menjadi nggak sehat karena dia akan menyebabkan electrolyte imbalance, bikin diare dan bikin pipis terus. Belum lagi ada satu lagi yang terakhir. Kalau dia kencing manis, gulanya nambah. Apalagi kalau ditambah gula ya, Prof ya. Waduh. Ya. Tambah Tapi ya, semua barang berlebihan. Yang kita bahas kan kalau berlebihan. Iya. Jadi boleh untuk penanganan awal, tapi jangan berlebihan. Baik, berikutnya ini ada yang resen beberapa. Saya persilakan Dr. Wahyu, Dr. Suroso, Dr. Putri, atau Dr. Julius. Kita sudah izinkan untuk bertanya. Kalau memang misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sambil menunggu, kita melanjutkan di Q&A. Masih banyak pertanyaan dari Dr. Cahya Wulandari. Nah, ini teman saya nih, satu angkatan Prof. Selamat sore Dok, izin bertanya, perbedaan dalam mendiagnosis intoksikasi dan intoleransi makanan itu bagaimana dan penanganannya apakah sama? Silakan Dr. Nisa mungkin. Atau Prof. Nita, silakan. Gimana? Monggo, silakan. Membedakan diagnosis intoksikasi dan intoleransi makanan, membedakannya terutama bagaimana dan penanganannya apakah sama, Prof? Ya, kalau biasanya kan intoleransi bisa lebih lebih ringan ya. Pada prinsipnya sih kalau intoleransi, misalnya intoleransi laktosa, biasanya akan rutin. Ya. Dia akan rutin. Cara mudah untuk melihat intoleransi atau tidak ya, pastinya disuruh puasa. Saya kadang-kadang itu, kalau puasa diare nggak? Ternyata dia diare. Ternyata tidak diare, yaitu intoleransi. Jadi nanti biasanya intoleransi bersifat kronis, intoksikasi ya bersifat. Intoksikasi kronis bisa, tapi kebangetan masa minum terus, masa kena terus ya. Jadi mungkin berbeda konteksnya, satunya akut, satunya kronik. Terapinya juga tentunya berbeda ya, sesuai dengan intoleransinya. Kalau intoleransinya dijauhi, kalau intoksikasi ada faktor keakutannya, kegawatannya ya, harus rehidrasi, baru setelah itu mencari antidot kalau memang diperlukan. Iya, terima kasih. Baik, mungkin Dr. Ninis ada tambahan? Apa cukup? Sampun, cukup. Saya lanjutkan dari Dr. Ayi Paramesti. Mungkin pertanyaan mirip-mirip dengan yang jauh dari rumah sakit. Bagaimana penata laksanaan awal apabila ada reaksi atau gejala keracunan makanan saat berada dalam penerbangan? Mungkin Dr. Nisa, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Ayi. Jadi yang pertama, kalau dia kurang dari 4 jam mungkin bisa dirangsang muntah karena makanan masih ada dalam lambung. Dan kalau bukan bahan korosif. Kemudian yang terpenting ya rehidrasi, minum apa aja yang ada ya. Boleh minum jus buah atau air putih atau air gula, ya, apa saja yang ada. Yang terpenting prinsipnya adalah eliminasi dan rehidrasi. Mungkin Prof. Nita ada tambahan? Cukup? Ya, saya setuju sama Indonesia. Memang kalau di pesawat agak sulit, apalagi kan tempat untuk
itu kan kurang nyaman. Kurang nyaman. Tapi biasanya kalau pesawat dia ada obat emergency. Obat emergency mungkin bisa membantu untuk itu. Apalagi kalau yang tanya ini kan semuanya dokter kan, dia tahu obatnya apa. Tanya aja obat emergency tambahnya mungkin. Ya, baik, Prof. Untuk merangsang muntah itu bagaimana caranya, Prof. Nisa atau Dr. Nisa? Cara paling nyaman untuk merangsang muntah? Cara paling nyaman sebenarnya nggak ada cara yang nyaman ya, cuman stimulasi pada daerah uvula atau pangkal lidah itu mungkin bisa. Kalau memang keadaannya di dalam penerbangan dan intoksikasi curiganya ya kurang dari 4 jam tuh. Caranya sih stimulasi pada pangkal lidah itu. Betul. Memang hanya mekanik ya. Stimulasi mekanis pada orofaring itu caranya. Tapi harus hati-hati. Itu akan bisa menyebabkan pneumonia, inhalasi loh. Terutama hati-hati kalau pasiennya itu kesadarannya menurun. Betul. Ya, atau jangan lupa balik lagi keracunan zat korosif, hati-hati. Tambah bikin ya. Ya, makanya kalau gini, mau ngapain aja, pokoknya begitu zat korosif sudah, kamu diem. Rehidrasi aja yang paling penting. Berikutnya dari Dr. Ernita. Bila kalau di rumah ada orang tiba-tiba diare tapi tidak ada demam, obat diare pertama apa yang bisa digunakan? Apakah seperti Norit, Nudiatab, atau langsung loperamid bila diarenya cair? Dan kapan itu perlu ditambahkan antibiotik? Monggo, Prof. Miftah. Prinsipnya sama kalau diare. Kalau dia dibedakan infeksi atau non infeksi. Jadi dokter ini mengingatkan ada darah enggak? Ini sifatnya nanti darah mejen lah orang Jawa bilang ya. Kalau sudah mejen antibiotik jangan kasih lodia. Jangan kasih antibiotik. Tapi kalau memang nanti ini lebih bukan infeksi, bisa. Kalau Nudiatab obat wajib, tapi jangan ingat bahwa dia absorben, jangan bareng sama penyakit sama obat yang lain. Kalau yakin ini virus, boleh loperamid ya. Yang penting bukan dosis penuh, dosis tinggi dan sebagainya. Dokter ini sebenarnya. Sampun setuju, Prof. Jadi paling gampang ya menanyakan satu diare, kalau misalnya diarenya berapa kali. Kemudian kita identifikasi apakah small volume atau large volume. Kemudian kita identifikasi ada darahnya atau tidak. Nah, itu paling mudah sih seperti itu. Dan pemeriksaan fisik awal yang paling mudah memeriksa nadi. Sehingga jangan lupa teman-teman di layanan primer untuk pertama kali pasien datang pegang tangannya sekaligus memeriksa akral dan memeriksa nadi. Kalau nadinya cepat gitu aja kita kan bisa memprediksi, oh mungkin ini dehidrasi sebelum kita lakukan pemeriksaan tensi. Jadi seperti itu, dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ninis. Berikutnya pertanyaannya dari Anonymous Attendee sekaligus juga dari Dokter Yohanes Mastan, mirip-mirip. Apakah masih ada tempat untuk kumbah lambung, kemudian arang aktif, irigasi usus, dan bagaimana cara yang dianjurkan? Nah, caranya yang benar ini bagaimana, Prof. Miftah? Untuk kumbah lambung atau irigasi usus? Aspirasi kumbah lambung dianjurkan. Yang penting tadi itu ya, dia bukan zat korosif, bukan asam pekat, bukan kesadarannya turun, tapi non intubasi, hati-hati juga. Kesadaran turun karena kita bisa memprovokasi. Caranya gampang, posisi Trendelenburg saja, jangan lupa left lateral defibrillator. Pasang kecupnya, diaspirasi, bilas 200-300 cc. Ada beberapa yang menyarankan tambah karbon aktif. Tambah karbon aktif, ingat tadi, Dr. Ninis bilang paparannya jangan lebih dari 1 jam. Yakin bukan zat korosif, bukan zat hidrokarbon, tidak ada obstruksi GI, dipastikan. Apa satunya lagi apa? Selain kumbah lambung satunya apa? Udah indikasi. Usus dan arang aktif. Arang aktif itu ya tadi paparannya jangan lebih dari 1 jam, bukan zat korosif.
Dosis tunggal biasanya tambah sekitar 250 cc air ya, 1 gelas gitu ya. 30-50 gram ya, kira-kira gitu. Hati-hati pokoknya kalau dilihat pasiennya kok ada distensi, hati-hati kalau kasih ya. Jangan-jangan ada obstruksi. Gitu, Ya, dokter Ninis ada tambahan? Tidak ada tambahan, dokter. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena waktunya juga sudah. Ini yang penting pertanyaan dari dokter Sugiyarta ini. Silakan dok. Iya, jadi ini teman-teman sejawat sekalian, kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo saat ini terjadi peningkatan ya pasien-pasien corrosive injury baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang paling sering ya memang Porstek Fixal. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sengaja atau kita sengaja atau pasien tersebut sengaja tidak sengaja minum Porstek? Yang pertama adalah jangan dirangsang muntah. Ini yang penting karena masih banyak orang awam yang terus dirangsang muntah. Yang kedua adalah minum air sebanyak-banyaknya yang bisa. Jadi bukan sebanyak-banyaknya ya, minum air yang bisa. Tujuannya untuk mengurangi konsentrasi Porstek yang tertelan. Dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Kadang pasien itu menunda, nanti sampai besok masih muntah-muntah baru dibawa ke rumah sakit. Sampai besok terus jadi nyeri dada atau nyeri perut atau perutnya distended karena perforasi baru ke rumah sakit. Jadi yang terpenting ini yang kita harus edukasi ke masyarakat ya. Jadi jangan dirangsang muntah dan yang boleh diminum hanya air putih saja untuk menurunkan konsentrasi dari Porstek atau Fixal yang terminum itu. Baik, terima kasih Dr. Ninis. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof. Miftah ini. Pertanyaan dari Dr. Hajah Raden Roro Eni Rarswati. Bagaimana cara mencuci buah dan atau buah yang baik dan benar? Apakah bisa dengan menambahkan garam dan baking soda atau bagaimana? Juga cara mencuci dan menyimpan daging ataupun daging ayam, juga penyimpanan telur dalam lemari es supaya tadi tidak seperti yang disampaikan Prof. Miftah itu pengolahannya atau pencuciannya kurang tepat sehingga terjadi intoksikasi. Monggo Prof, ini mungkin pertanyaan yang sangat aplikatif. Menurut saya kalau masalah cuci buah ya tidak ada tidak ada arahan untuk menambahkan sesuatu. Yang penting yang paling sering kita lupa ya, cuci buah itu tangannya kita nggak cuci dulu. Jadi kita mencuci itu sebenarnya nempelkan kontaminasi bakteri yang di tangan kita. Kemudian ya potong bagian yang rusak kalau ada sayap buah yang sehingga pisahkan karena bakterinya biasanya situ, gunakan air mengalir, digosok-gosok sedikit ya, terus kemudian dikeringkan. Itu saja sih, nggak ada yang luar biasa. Dr. Ninis ada cuci buah. Ini memang kalau tipsnya ibu-ibu, Prof. Sebenarnya kalau kita menambahkan baking soda dan vinegar itu untuk buah terutama yang disemprot pestisida itu bisa mengangkat pestisidanya seperti itu, Prof. Itu lalu. Tapi yang penting dari pertanyaan tadi itu masalah daging. Kalau daging jangan dicuci. Iya betul, kalau daging jangan dicuci, langsung dimasukkan freezer. Betul. Ya, langsung freezer. Mau daging apapun, sapi, unggas, domba, itu nggak baik karena dia punya foodborne patogen yang melimpah, Salmonella, E. coli, Campylobacter itu banyak. Jadi mencuci atau membelah daging itu dikatakan meningkatkan istilahnya risk contamination, cross contamination ya, cross contamination artinya kontaminasi silang di mana pada bakteri yang ada di daging muntah itu mengkontaminasi permukaan yang bersentuhan langsung dengan daging itu, termasuk tempatnya, barang-barang yang ada di dapur sehingga tidak direkomendasikan. Kalau memang ingin ya ada beberapa diberikan cairan-cairan yang lebih sedikit asam atau punya konsentrasi tinggi kayak air garam, air perasan lemon dan sebagainya. Tapi apakah bisa membunuh bakteri itu nggak tahu, tapi yang bisa bikin empuk yang jelas. Jadi kalau mau cuci tangan dulu, bersihkan dengan lap bersih atau tisu, kemudian
Kalau memang pingin langsung masak ya langsung direbus langsung. Oh Katanya iya, begitu. betul, Rebus, betul, buang Prof. airnya ya. Buang airnya, betul. Ya, Jadi betul, prinsipnya gitu. kalau daging atau dairy product ya, daging ayam, unggas, domba, itu tidak boleh. Jadi setelah dipotong, itu langsung direbus. Dan air rebusan pertama itu yang dibuang. Oh, begitu. Iya, air rebusan pertama itu yang dibuang. Ya, ya, Jadi baik. bukan terus dagingnya dicuci, seperti itu bukan. Ya, karena ternyata malah dari dagingnya itu bisa menyebabkan cross kontaminan ke tempat lain. Oh, baik. Betul. Udah tahu. Ya, ya gitu ya. Jadi ibu-ibu Iya. sekalian Ibu-ibu sekalian. mengikuti di sini. Ya, cara memasak yang benar. Cara mencuci daging. Nggak boleh mencuci, maaf. Mengolah ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, sudah jam 16 lebih. Terima kasih Prof. Miftah, terima kasih Dr. Anissa sudah meluangkan waktu berbagi ilmu, sharing bersama kami di Surabaya di Dolan sore hari ini. Semoga berkah ilmunya, semoga sehat selalu. Saya terima kasih dan saya kembalikan kepada host Dr. Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pandu, para peserta Dolan. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama topik Dolan yang ke-30 pada sore hari ini dengan judul Intoksikasi Makanan bersama dua narasumber kita, Prof. Miftah Husurur dan Dr. Anissa Zahra Mufidah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau berdua dapat bermanfaat untuk para sejawat sekalian dan juga dalam aplikasi ya sehari-hari ya. Tadi banyak tips-tips juga ini untuk para ibu-ibu ya untuk memasak ya Dr. Pandu ya. Jadi saya rasa sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Anissa dan juga oleh Prof. Miftah. Sekali lagi kami mengaturkan dari tim Dolan ID menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Miftah dan Dr. Anissa atas kesediaan dan waktunya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini di acara Dolan. Semoga Prof. Miftah dan juga Dr. Anissa selalu diberikan kesehatan dan dapat selalu menebarkan kebaikan ya dan berbagi ilmu dengan para sejawat kita yang lain. Demikian tadi. Dengan demikian, saya Dr. Linda Astari selaku host akan menutup acara ini, acara Dolan pada sore hari ini. Jangan lupa, jangan lewatkan untuk acara Dolan minggu depan, Dolan seri ke-31 dengan judul pneumonia juga tidak kalah menarik yang akan dibawakan oleh narasumber para staf pengajar dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Respirasi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baiklah. Demikian tadi, dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih Prof. Miftah, Dr. Anissa.